Maka sekarang itu bukan sembarangan turun nafas itu ada maksud. Nah sekarang kita ikuti apa tidak? Dia kan zikir itu. Hu Allah kata dia. Nah sekarang kita paham nggak itu? Ketika kita tidak paham, berarti kita nggak mengikuti itu. Udah berdosa lagi. Gitu. Nah ketika kita paham dan terus menerus kita ikuti, ya alur nafas kita ikuti dengan zikir terus menerus tak putus-putus. Nah, itu berarti kita sudah menyatu dengan ruh. Ada hayat, maka 6 sifat itu ikut. Ada hayat, maka timbul kodrat, timbul iradat, timbul ilmu, timbul sama, timbul basar, timbul kalam. Jadi yang dominan itu hayat. Hayat apa? Yang menghidupkan ruh kita itu. Ruh siapa? Ruhnya Allah, bukan ruhnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ta'atini mahabbataka wa mahabbataka. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Iman Nurul Iman dan Bapak-bapak para pesepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimahumullah. Di awal kajian kita dulu, ini kilas balik, saya pernah sampaikan bahwa kita penting untuk memahami 5 langkah 2 kalimat syahadat. Langkah pertama, kita tahu cara mengucapkannya. Ini termasuk bagian daripada ilmu syariat. Makanya kita penting untuk belajar syariat. Karena kalau kita umpamakan orang baru akan masuk Islam, dia perlu tahu cara mengucapkannya dulu. Setelah dia tahu cara mengucapkan, lalu dia berikrar. Setelah berikrar, maka dia menjadi muslim. Setelah dia menjadi muslim, maka timbul kewajiban. Kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian pertama ilmu syariat. Yang kedua, kita perlu tahu cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Itulah disebut ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Nah, di tarekat itu tidak banyak kajian. Yang dipentingkan dalam tarekat itu adalah amalan. Ya. Jadi akan sangat tidak berarti kita belajar tarekat kalau kita tidak amalkan. Tarekat yang kita pelajari, yang kita amalkan adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Tarekat Qadiriyah itu artinya secara khusus zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Tarekat Naqsyabandiyah itu secara khususnya adalah zikir dengan ismul zat di dalam hati. Kita yang sudah talqin zikir dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, insya Allah kita diakui oleh guru-guru kita sebagai murid. Nah, karena tarekat Qadiriyah itu adalah tarekatnya Syekh Abdul Qadir.
Nah, jadi kalau kita sudah belajar talqin zikir, sudah talqin zikir, artinya kita ibarat mendaftar menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir. Kita belajar zikir hafi atau tarekat Naqsabandiyah. Kita mendaftar menjadi muridnya Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi. Nah, ini baru mendaftar. Nah, jadi kalau kita talqin zikir, ibarat kita mendaftar menjadi murid dari guru kita. Murid dari Syekh Abdul Qadir. Murid dari Syekh Bahauddin Naqsabandi. Murid dari penguasa Abah Hanom di Suryalaya. Nah, masalahnya beliau-beliau itu mengakui kita sebagai murid apa tidak? Nah, jangan-jangan kita saja yang ngaku-ngaku menjadi murid, ya, tetapi beliau tidak mengakui kita selaku murid. Nah, ini bahaya. Nah, mengapa tidak diakui? Ya, dan apa ciri-cirinya? Ibarat mendaftar sekolah, ciri-cirinya kita diterima sebagai siswa. Dan apa ciri-cirinya kalau kita tidak diterima sebagai siswa? Ya, di antara tanda atau ciri bahwa kita sudah mendaftar menjadi murid dari Syekh Abdul Qadir dan murid dari Syekh Bahauddin Naqsabandi. Kalau diterima kita selaku murid, maka akan timbullah keinginan kita, gairah kita untuk mengamalkan zikir itu. Ya. Jadi kalau kita sudah mendaftar tapi tidak ada keinginan untuk mengamalkan zikirnya, itu sama saja kita dicoret, ditolak jadi murid. Ya. Jadi kalau betul kita diterima beliau sebagai murid, ada keinginan kita, ada kemauan kita untuk mengamalkan zikirnya. Ya. Tidak karena terpaksa. Bukan karena berjamaah saja kita lalu berzikir, ketika tidak berjamaah kita nggak berzikir. Itu karena penceramah, karena terpaksa. Enggak. Ya, orang lain mau ngamalkan atau tidak, nggak ada urusan. Yang penting yang bersangkutan sudah berniat betul mengamalkan itu. Ya. Nah, amalan daripada tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu ada 4 amalan pokok. Pertama, zikir jahat. Itu diamalkan setiap selesai sholat fardu minimal 165. Yang kedua, zikir hafi. Diamalkan tanpa batas waktu dan tempat. Di mana saja, kapan saja. Yang ketiga, khataman. Minimal diamalkan sekali sepekan. Dan yang keempat, manakib. Minimal diikuti sekali sebulan. Nah, ini 4 model amaliyah inilah amalan pokok dari tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, kita tergerak tidak hati kita mau mengamalkan itu. Kalau tergerak hati kita, ada keinginan kita mengamalkan, lalu kita laksanakan, insya Allah itu isyarat bahwa kita diakui sebagai murid. Murid dari Syekh Abdul Qadir, murid dari guru-guru kita yang lain. Tapi kalau di hati kita tak ada gerak mau mengamalkan, tak ada keinginan untuk mengamalkan, apalagi kalau sudah menolak, itu isyarat bahwa kita tuh tidak diterima sebagai murid. Nah, sudah mendaftar tapi tidak diterima selaku murid. Nah, kenapa begitu? Nah, karena yang kita inginkan itu adalah melaksanakan amalannya. Nah, sekarang amalan yang sudah dipelajari tidak diamalkan. Nah, khawatirnya begitu, tidak diakui oleh beliau selaku murid. Nah, kenapa? Karena beliau tanggung jawab.
Ya, bertanggung jawab dunia akhirat. Baca Manqabah Syabdul Qadir. Ya, dalam Manqabah beliau, ya, saya tidak akan beranjak dari pintu neraka sebelum semua muridku masuk surga. Itu jaminan beliau. Nah, jadi kalau kita enggak diakui selaku murid, ya, beliau tidak bertanggung jawab karena bukan muridnya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan supaya ya apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekedar diketahui. Ya, karena kita belajar itu untuk kita amalkan. Kita belajar itu untuk kita mendekatkan diri ke Allah. Bimbingan beliau-beliau itu insya Allah secara zahir dan batin. Nah, walaupun mungkin kita belum pernah ketemu dengan pengusaha Bahano di Suryalaya, apalagi bertemu dengan Syabdul Qadir, ya, yang ya zamannya berbeda, yang sekian tahun beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Tetapi karena beliau adalah guru kita dan kita ya meyakini betul akan amalannya dan kita laksanakan, insya Allah beliau mengakui kita selaku murid. Dan insya Allah bimbingan beliau secara rohaniah selalu ada. Jadi bukan hanya bimbingan ketika berhadapan fisik, ya, tetapi bimbingan secara rohaniah. Ya. Nah, sebab diyakini mereka-mereka itu tidak mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup cuma kamu nggak tahu. Nah, yang mati itu jasadnya, tapi ruhnya tidak pernah mati. Bahkan apa yang kita bicarakan pagi ini, insya Allah beliau guru-guru kita tahu. Syabdul Qadir tahu, pengusaha Abanum tahu. Bahkan bukan hanya apa yang kita bicarakan, apa yang terbetik di hati masing-masing kita mereka tahu. Ya. Jadi jangan heran kalau mungkin kita ketemu dalam mimpi, atau mungkin kita mendapat bimbingan secara khusus dari amaliyah zikir ini. So, tujuan kita belajar tarekat ini tidak ada lain kecuali ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Bukan karena memperbanyak komunitas, enggak. Bukan karena ngumpul-ngumpul, enggak. Tujuannya hanya ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Bahkan nanti di akhirat, siapa yang menjadi teman kita di akhirat nanti, lihat saja siapa yang dekat di hati kita di dunia ini. Ya. Kalau di hati kita itu dekat dengan Rasulullah, insya Allah kita bertemu dengan beliau. Di hati kita dengan guru-guru kita, insya Allah kita ketemu beliau. Siapa yang dekat di hati kita? Ya. Kalau di hati kita dekat dengan orang pemabuk, ya, orang penjudi, orang koruptor, nah itulah temannya nanti di sana. Nah, jadi siapa teman kita di sana, ya bisa dicek di hatinya masing-masing. Kemana cenderungnya hati kita itu? Orang soleh apa orang yang tidak baik? Nah, jadi kalau di hati kita itu ya ada kecenderungan, ada mahabbah kepada guru-guru kita, ya insya Allah bertemu di sana. Ya, sebab dalam kajian tasawuf yang berpisah ini kan cuma casing, Pak. Ya. Yang berbeda-beda ini casingnya, isinya sama. Nah, saya ambil contoh. Ini berderet misalnya air aqua, ya, yang mereknya beda-beda. Ada Tripanca, ada Aqua, ada Armina.
ada apa lagi namanya? Grab, gitu ya. Kalau macam-macam nama itu berderet. Belasnya juga bentuknya beda-beda. Namanya beda. Lalu kita ambil ember. Kita buka satu-satu. Tuangkan airnya ke dalam ember. Keren, sudah. Ambil lagi aqua, buka, tuangkan di ember. Ambil lagi tripanca, buka, tuangkan. Sehingga semuanya itu sudah dibuka, dimasukkan dalam ember. Kira-kira masih bisa dibedakan apa tidak? Mana yang air dari keret, mana yang tripanca, mana yang aqua, bisa dibedakan nggak? Ya nggak bisa lah. Nah itulah kita. Nah, ya deh. Makanya jangan melihat fisik, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini, saya pernah dulu Pak ceramah di satu masjid ya, nggak usah saya sebutkan di mana. Saya cerita karena belajar tarekat. Tarekat yang saya sampaikan, yang kita pelajari ini, saya bilang dari pengusaha Abah Hanom di Suryalaya. Abah Hanom itu mengambilnya dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad mengambilnya dari Syekh Tolhah kali Saput Cirebon. Syekh Tolhah mengambilnya dari Syekh Khatib. Begitu saya menguraikan satu persatu, langsung nunjuk seorang bapak. Pak Ustadz, tak usah dibawa-bawa ulama-ulama di luar, cukup ulama kita di Lampung aja. Astagfirullah. Ini tanda kebodohan. Nah, tanda kebodohan. Padahal orang itu mantan pejabat, orang ngerti gitu ya. Tapi di bidang itu dia bodoh. Nah, jangan dilihat Abah Hanom itu hanya orang Suryalaya. Itu tempat kelahiran beliau. Tapi siapa beliau? Jangan dilihat Syaikhul Qadir itu orang Irak. Itu tempat kelahiran beliau dan dimakamkan di situ. Kan ada ayatnya. Ya. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasul Allah dan penutup semua nabi. Bukanlah bapak dari seorang laki-laki, bukan manusia biasa. Kalau kita melihat dia bapak di seorang laki-laki, dia orang Arab, gitu kan? Dia punya anak, punya istri. Gitu. Nah, kalau hanya melihat itunya, mungkin kita akan, oh dia orang Arab, kita kan bukan orang Arab. Bukan itu yang dilihat. Dia orang Sunda, kita kan bukan orang Sunda. Dia orang Irak, kita kan bukan orang Irak. Itu enggak. Dalam tasawuf tidak ada di apa namanya, dibatas-batasi dengan suku-suku, dengan lahir. Tasawuf itu meliputi secara keseluruhan. Ya. Dia hidup dengan hayat Allah. Kita juga hidup pakai hayat Allah. Dia mendengar dengan samanya Allah. Kita mendengar pakai samanya Allah juga ya sama. Dia tahu dari ilmunya Allah. Kita pun tahu dikasih ilmu sama Allah. Dia hidup ya dengan hayat Allah. Kita hidup pakai hayat Allah. Nah ini yang kita lihat. Jadi kita tidak lagi dibatasi sekat-sekat. Sekat-sekat suku, sekat-sekat warna kulit, sekat-sekat tempat kelahiran. Nah, itu mas syariatnya itu. Nah, kalau di tasawuf tidak melihat itu. Nah, yang dilihat itu adalah Allah. Terserah dia lahir di mana, anak siapa. Nah, itu ya. Suku apa, nggak peduli. Kita nggak boleh disekat-sekati dengan hal-hal yang seperti itu. Yang kita lihat hanya Allah. Nah. Ini yang disebut dengan kajian suhudul wahdah fil wahdah. Suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Jadi arah pandang.
Jangan memandang dari sudut lahirnya. Nah, makanya timbul mahabbah kita kepada guru kita, kepada pengasah Abahano, mahabbah kita kepada guru-guru kita yang lain, termasuk Syekh Abdul Qadir, yang walaupun secara fisik kita belum pernah ketemu, tapi secara rohani kita sudah ketemu. Ya kan? Nah, talqin zikir saya bilang, ya dalam bahasa yang sederhana kan belajar cara berzikir. Itu bahasa sederhananya. Tapi talqin zikir mempertautkan rohaniah murid kepada rohaniah guru-guru. Nah, persoalan nyantol apa tidak, itu masalahnya. Kalau tidak nyantol, dia lewat begitu aja. Talqin zikir lewat, nggak diamalkan, tak yakin, itu nggak nyantol. Tapi kalau nyantol dia, ya pasti dia gairah mengamalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tergantung kitanya merasa butuh apa tidak. Kalau yang merasa butuh, ini kemarin ini saya cerita. Kemarin kan menakib di Arafah. Ya. Alhamdulillah dari Sulawesi datang, Pak. Ya, dari Sulawesi sengaja datang ke Arafah hanya untuk talqin zikir. Sudah 2 tahun lebih mengikuti YouTube dari Buya katanya. Ya. Kepingin ketemu, kepingin talqin. Terbang dari Sulawesi ke Lampung. Kira-kira berapa biayanya? Nggak cukup 500.000, Pak. Tapi kenapa bisa mereka datang? Karena butuh. Ya. Beberapa waktu yang lalu dari Labuan, Malaysia, datang ke Arafah, suami istri gitu. Hanya untuk talqin zikir. Tapi alhamdulillah itulah petunjuk Allah ya. Begitu sudah mulai talqin zikir, mereka masih WA dengan saya. Nah, aktif mengamalkan. Bahkan saya informasikan, insya Allah saya bilang, bulan puasa ini nanti kita akan laksanakan riyadhah selama 40 hari. Jadi masuk sebelum Ramadan, 10 hari sebelum Ramadan dah masuk, nanti selesainya setelah Idul Fitri. Langsung mendaftar, mau ikut dari Malaysia. Jadi artinya, kalau memang di hatinya itu memang dapat petunjuk dari Allah, tak ada jarak yang jauh, Pak. Tak ada ongkos yang mahal. Apalah artinya ongkos yang berupa duit kalau dibandingkan dengan petunjuk Allah untuk menyelamatkan diri kita dengan amaliyah. Itu kalau yang mengerti, yang memang butuh. Tapi kalau yang memang tidak butuh, sudah disuapin ibarat makan, sudah disuapin dimuntahkan. Udah talqin zikir tapi tak ada gairah untuk mengamalkan. Mengamalkan zikir jahalnya saja tidak, zikir HP-nya tidak. Kita khawatir, Pak, kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin Allah tidak mengizinkan untuk bergabung dengan komunitas para aulia. Nah, kalau Allah tidak mengizinkan kita bergabung dengan komunitas para aulia, ada apa? Ya, sebab sudah jelas-jelas Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, ini dulu. Nah, kalau kita betul-betul ingin kembali ke Allah, ya, pasti fadkhuli fi ibadi.
kamu bergabunglah dengan komunitas hamba-hambaku. Itu syaratnya, Pak. Kalau memang niat kita, hati kita ingin kembali ke Allah, pasti fadkhuli fi ibadi. Masuk dalam komunitas orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Bukan orang-orang yang ngaku-ngaku hamba Allah, bukan. Yang diakui Allah sebagai hamba. Siapa mereka? Mereka para aulia, para suhada, para solehin, para ambia, para mursalin. Itu komunitas yang ingin kita masukin, gabung dengan mereka. Nah, kalau kita tidak tergerak hati kita mengamalkan, apalagi kalau membenci dengan amalan, berarti kita ditolak. Ya, nggak masuk dalam komunitas itu. Kalau sudah tidak termasuk dalam komunitas itu, kira-kira kita masuk komunitas mana? Sebab ketika kita sudah masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah, lanjutnya apa? Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Nah, jadi kalau misalnya tidak terlintas di hati, tidak ada gerak di hati untuk mengamalkan amalan zikirnya, berarti niat kita itu nggak lurus. Bukan untuk kembali ke Allah, tetapi mungkin untuk yang lain. Dia belajar zikir, kenapa? Karena kredit macet, duit nggak punya, sehingga diharapkan supaya dagangnya laris, rezekinya lancar. Atau ada yang lain, karena broken home, suami istri cerai misalnya. Nah ini, jadi lurus-lurus niat sekarang. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan menuju Allah itu terkadang tidak mulus. Ya, ada hambatan-hambatan. Saya pernah sampaikan, paling tidak BBM, bimbang, bosan, malas. Itulah yang menjadi penghambat. Ya. Bimbang, kenapa bimbang? Karena ilmunya belum sampai. Ya, ragu, benar enggak, ada enggak dalilnya, ada enggak di zaman Nabi. Apalagi dihembus-hembuskan oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan tasawuf. Ya, jangankan kita orang awam, Bapak Ibu ya, yang sudah doktor, yang sudah kiai, yang sudah LC, ya, kadang-kadang kita dibelokkan pikiran kita itu sehingga kita benci sama tasawuf. Contohnya begini. Ada pernah saya dengar di sebuah ceramah, ya, tasawuf itu bid'ah. Imam Syafi'i saja anti tasawuf. Bahkan kata Imam Syafi'i, siapa orang yang belajar tasawuf di waktu pagi, sore dia bodoh. Dia jadi orang bodoh. Siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, dia tidak normal. Tidak akan menjadi normal. Nah ini diulang-ulang terus. Sehingga bagi mereka yang tidak paham, seolah-olah benar. Ini yang dikatakan sesat dan menyesatkan. Padahal ungkapan Imam Syafi'i tidak seperti itu. Imam Syafi'i itu orang sufi, Pak. Lihatlah istinbat hukumnya. Hanya Imam Syafi'i yang menggunakan ihtiyat, kehati-hatian. Itu salah satu ciri bahwa boleh orang sufi. Jadi apa yang beliau kemukakan, siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, di sore hari dia bodoh. Benar. Bodoh itu maksudnya apa? Tidak merasa tahu, yang tahu itu Allah. Tidak merasa punya ilmu, yang punya ilmu itu Allah. Bukan bodoh idiot. Ya. Jadi kalau kita masih merasa kita yang tahu, kita yang pintar, justru itu yang bodoh. Siapa orang yang sudah kenal Allah,
dia pasti tidak merasa tahu, karena yang tahu itu Allah. Dia tidak merasa pintar, kenapa? Yang pintar itu Allah. Dia tidak merasa kaya, karena yang kaya itu Allah. Jadi bodoh dalam pengertian positif, bukan bodoh dalam pengertian negatif. Tapi bagi mereka yang nggak paham, ya itu diulang-ulang terus, sehingga orang benci kepada tasawuf. Nggak mau belajar tasawuf. Masa kita belajar tasawuf malah jadi orang bodoh? Ada. Padahal maksudnya tidak begitu. Bodoh itu dalam artian tidak merasa tahu, tidak merasa pintar. Yang pintar itu Allah, yang tahu itu Allah, yang berilmu itu Allah, bukan kita. Nah, itu satu. Yang kedua, siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, dia tidak akan menjadi normal. Ini bukan negatif, Bapak Ibu. Yang normal itu, kalau di sebalik dinding kan nggak kelihatan. Itu normal. Ya, di sebalik dinding sana, nggak kelihatan lagi karena dibatasi sama dinding. Itu yang normal. Yang tidak normal gimana? Barang-barang orang yang belajar tasawuf, Allah bukakan kasabnya. Jangankan sebalik dinding, sebalik pulau kelihatan sama dia. Apa yang belum terjadi sekian tahun yang akan datang, dia sudah tahu. Itu tidak normal. Bukan tidak normal jadi idiot tadi, bukan. Yang normal, apa yang diomongin, itu yang didengar. Tapi mereka yang dibukakan oleh mukasafahnya, belum diomongin sama mulut, baru terbetik di hati, udah tahu. Nah, belum terjadi hari ini, dia sudah tahu. Sekian tahun yang akan datang, dia sudah tahu. Itu namanya orang tidak normal dalam pengertian positif. Kenapa Allah bukakan hijabnya? Jadi jangan dibilang, jangan dikatakan tidak normal dalam artian negatif. Nah, ini yang diulang-ulang itu, tapi tidak dijelaskan. Akhirnya orang takut belajar tasawuf, nanti tidak normal lagi kita. Nah, salah satu contoh Pak yang tidak normal itu. Saya pernah silaturahim ya dengan guru saya, Abah Arsad Gading Rejo, berapa tahun yang lalu. Ya, waktu itu masih tahun 97, awal-awal 97. Beliau ngasih tahu ke saya, Nak Rusfi, katanya kamu hati-hati. Kenapa, Abah? Tahun depan itu akan ada kejadian yang luar biasa. Ya, kejadian besar lah di Indonesia. Jadi nggak usah ikut-ikutan, nonton aja. Kejadian apa, Abah? Nanti aja kamu lihat sendiri. Nggak usah cerita sekarang. Ternyata benar bakar-bakaran waktu Soeharto turun Februari. Nah, itu tahun 97 beliau sudah kasih tahu saya. Nah, tsunami di Aceh. Saya ketemu dengan guru saya. Ya. Itu minggu depan katanya ada kejadian besar di Indonesia. Banyak yang ratusan ribu yang mati. Kejadian apa, Pak? Nanti aja, lihat aja. Inilah adabnya para aulia itu. Nggak mau ngasih tahu. Gitu. Tapi mereka sudah tahu. Saya sudah nonton katanya kejadian itu. Sangat dahsyat. Digulung sama ombak katanya. Tapi di mana? Nggak kasih tahu. Ya, seminggu sesudah itu betul kejadian tsunami Aceh. Ini nggak normal yang begini. Nah, jadi jangan dipahami kalau sudah belajar tasawuf itu menjadi orang tidak normal, jadi ideal, jadi bodoh, bukan. Ya, di atas normal. Orang lain nggak tahu, dia sudah tahu. Belum diomongin, udah tahu isi hatinya. Nah, itu artinya jangan sampai kita terkecoh. Sebab banyak betul orang yang ingin menyimpangkan. Satu, dulu kan masih ingat Bapak Ibu dulu, kalau nggak salah. Ada seorang kiai mengatakan, saya masih ingat. Kalau la ma'bud illallah, saya setuju katanya. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tapi kalau sudah la mawjud illallah itu nggak benar katanya. So, mawjudun isim maf'ul.
artinya dijadikan. Tapi kalau dikatakan la maujud illallah, tidak ada yang dijadikan kecuali Allah. Masa Allah dijadikan? Nah, sehingga jamaah kan agak gelisah waktu itu, Pak. Nanya ke saya. Saya bilang ya, segala sesuatu itu nggak bisa kita pahami secara letterlek saja. Betul itu si maf'ul, dijadikan. Tetapi yang dimaksudkan bukan Allah dijadikan. La maujud illallah. Maksudnya apa? Yang maujud ini pada hakikatnya nggak ada. Yang ada hanya Allah. Karena yang maujud ini, yang dijadikan ini adalah wujud bayangan. Karena dia wujud bayangan, dia dianggap tidak wujud. Karena dia mengikut pemilik bayangan. Yang wujud hanya Allah. Maka dikatakan la maujud illallah, artinya segala yang maujud nggak ada. Yang ada hanya Allah. Nah ini yang kadang-kadang ya penyimpangan pemahaman. Saya tidak tahu apa penyimpangan itu memang sengaja atau memang nggak ngerti. Ya. Nah makanya kita harus berhati-hati. Ya. Nah banyak hal-hal, misalnya ada hadis ad-dunya sijinil mu'minin, sijinul mu'minin. Dunia itu penjara si al-mu'min. Bahkan saya pernah mendengar dari seorang doktor ahli hadis, itu hadis palsu, kata beliau. Itu nggak benar. Maka dunia ini, masa dunia ini penjara bagi orang yang beriman? Hanya beda dengan dipahami secara tasawuf, Pak. Kata, ad-dunya sijinul mu'minin. Apa maksudnya itu? Dunia itu mana dunia? Ini dunia jasad. Jasad kita ini. Penjara si al-mu'min. Si al-mu'min itu apa? Ruh kita. Jadi ruh kita sekarang terkungkung oleh jasad. Terpenjara dengan jasad. Maka disebut al-insan niyamun. Faiza mata intabahu. Manusia itu pada hakikatnya sedang tidur semuanya. Tidur itu kan adiknya mati. Yang tidur. Ketika dia mati, baru terbangun. Nah sekarang kita di penjara. Diri kita yang sebenarnya masih di penjara di dalam tubuh ini. Tubuh inilah dunia. Maka disebut ad-dunya sijinul mu'minin. Ya, dunia itu penjara bagi si al-mu'min. Bukan al-mu'min di sana bukan orang yang beriman. Si al-mu'min itu ruh kita. Jadi jasad ini menjadi penjara bagi ruh kita. Enggak bebas. Ya, dah. Apalagi jasad ini banyak maunya secara nafsu, ya, sehingga kadang-kadang apa yang diinginkan oleh ruh tidak sinkron dengan yang dilakukan oleh jasad. Ruh kita kepingin sholat, jasadnya ngorok aja, tidur, nggak bisa diajak kompromi, ujung-ujungnya mimpi sholat. Jadi, ya habis gimana? Ruh kita kepingin sholat. Tapi jasadnya masih ngorok terus. Nggak bisa diajak kompromi. Nah, kenapa adanya syariat? Supaya tubuh ini bisa mengimbangi ruh kita. Kalau ruh kita ini zikir terus, Pak. Nggak pernah berhenti. Nggak. Semenjak dia dimasukkan Allah ke tubuh ini, nggak pernah berhenti zikir. Cobalah perhatikan. Jantung itu berdetak. Kalau didengar dengan telinga zahir apa? Dakduk, dakduk. Itu kan pendengaran telinga zahir. Coba dengar dengan telinga batin. Allah, 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 Allah. Kata dia. Cuman kita ini nggak berdosa. Kenapa? Karena tubuh ini nggak mau mengikuti itu. Nggak bisa mengimbangi. Maka dilatihlah zikir hafiz. Ya, supaya ini bisa mengimbangi. Bisa mengikuti sehingga pada akhirnya yang teguh ruh titipan Allah, ya, angkat jasad kepada ruh. Nah kalau sekarang kan angkat ruh kepada jasad. Kalau angkat ruh kepada jasad, di mana jasad ada, ruh kita di situ. Tapi kalau bagi mereka yang sampai ke makamnya, teguh ruh titipan Allah, angkat jasad kepada ruh. Nah angkat jasad kepada ruh itu artinya apa? Di mana ruhnya mau
Ya, jasadnya bisa ngikut. Yang kata orang terbang burung, terbang sangkaran. Nah, kenapa? Karena jasadnya sudah menyatu dengan ruhnya. Ya, ruh kita zikir terus, ya ditandai dengan detakan jantung. Nah, kita secara zahir ini ikut kita. Nafas kita turun naik, turun naik. Itu bukan hanya sekedar turun naik, ada maksud itu. Ya, nafas kita turun naik itu bukan hanya nafasnya turun naik aja, ada maksud. Ya, penghubung antara jasmani dan ruhani. Ya, menghubungkan jasmani dan rohani. Nah, kalau dia berhenti, maka penghubungnya itu terhenti, maka di luar ini tidak dapat informasi dari dalam. Ngati kata orang. Ya. Jadi kita bernafas itu, nafas itu menghubungkan jasmani dengan rohani. Nah, kalau dia berhenti, maka informasi dari dalam tak sampai keluar. Ketika informasi tidak sampai, dead, matilah itu. Ya, nah. Maka saya bilang itu bukan sembarangan turun nafas itu ada maksud. Nah, sekarang kita ikuti apa tidak? Dia kan zikir itu. Hu Allah kata dia. Nah, sekarang kita paham nggak itu? Ketika kita tidak paham, berarti kita nggak mengikuti itu. Udah berdosa lagi. Gitu. Nah, ketika kita paham dan terus menerus kita ikuti, ya, alur nafas kita ikuti dengan zikir terus menerus tak putus-putus. Nah, itu berarti kita sudah menyatu dengan ruh kita. Nah, ini Bapak Ibu, maka dipentingkan sekali belajar tasawuf itu. Dan bukan hanya paham, tapi amalan. Maka pertama-tama kita paksakan zikir hafi di dalam itu. Paksakan, namanya maksakan. Kenapa? Karena ini belum paham, belum ngerti. Nah, kita paksakan dulu nyebut nama Allahu Allah, Allahu Allah. Itu kita paksakan. Supaya ngerti dulu ini. Setelah dia paham, kemudian sudah terbiasa, tidak usah lagi kita paksakan. Kita tinggal ngedengar dia zikir aja. Nah, itu ya tidak terputus-putus lagi. Itu. Nah, terputus kalau jantungnya berhenti. Itu baru terputus. Selagi jantung berdetak, zikir tetap terus-menerus. Dan itu terpahami oleh kita, akhirnya menyatulah zikir kita zahir kepada yang batin. Nah, kita lepas dari dosa. Makanya kata Allah, ya, wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Nah, tadarruan wa khifatan. Ada yang memahami tadarruan wa khifatan itu apa? Zikir nafas. Tadarru itu untuk, ya, khifah ringan naik. Jadi turun naik. Tadarruan wa khifatan. Hati menyebut nama Allah, ingat kepada Allah. Tadarruan wa khifatan. Nafas kita juga turun naik juga ikut mengingat Allah. Jadi zikir nafas itu berdasarkan ayat itu. Tadarruan wa khifatan. Wa dunal jahri minal qaul. Jangan bersuara. Nah, ini perintahnya zikir dalam hati. Tidak boleh bersuara. Ya, hanya di hati saja. Apalagi zikir nafas. Makanya dua. Zikir hafi mengikuti detakan jantung. Zikir nafas mengikuti aluran nafas. Maka wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Wa dunal jahri minal qaul. Jangan bersuara. Ya. Tak ada suara, cukup didengar. Cukup kita ingat.
Wala takum minal ghafilin, jangan sampai lengah. Kata Allah, ini kan Allah yang kasih tahu, jangan sampai lengah, jangan sampai lupa. Sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan, jangan lalai. Nah, kalau kita lalai berdosa itu. Ada. Karena Allah perintahkan, kamu jangan lalai, nah kitanya lalai, berarti kena dosa. Jadi jangan dikira berdosa itu cuma maling aja, enggak ingat Allah aja udah dosa itu, Pak. Ya. Iza zakartani syakartani wa iza nasitani kafartani. Ketika kamu ingat aku, tanda syukur. Tapi ketika kamu lupa aku, tanda kufur. Jadi ingat Allah aja kufur, Pak. Jadi bukan kufur itu keluar dari agama Islam aja. Kufur nikmat. Nah, ini contohnya nih. Nah, di depan Bapak kan ada air, ada kue. Nah, silakan dimakan. Ketika kita minum air ini, ingat Allah tidak. Nah, kalau nggak ingat Allah habis segelas, Allah yang nggak diingat, maling itu, Pak. Iya, maling punya Allah, bukan punya kita. Maka sebut iza zakartani syakartani. Kalau kau ingat aku, tanda syukur. Maka kalau di syariat diucap Bismillahirrahmanirrahim. Ada diucap Bismillah. Ya. Tapi kadang-kadang tidak terdengar ucapan Bismillah. Tapi tahu dia, ingat dia kepada Allah. Izin. Jadi ingat kepada Allah kita minum, tanda izin sama Allah. Tapi kalau kita minum, tapi nggak ingat Allah, maling kita. Nggak izin sama Allah. Itu juga kue ini. Makan tuh kue itu, Pak. Ya. Kita makan kue, nggak ingat Allah, itu maling. Dosa itu, Pak. Jangan dilihat hanya sebiji kue, Pak, di depan kita ini. Coba renungkan. Kue ini nggak akan datang ke sini kalau bukan kena rahmat Allah. Ya. Ada yang bikin, sudah dibikin, lalu diambil atau dibeli sama yang membelinya, lalu dibawa ke sini. Setelah bawa ke sini, taruh di piring, masuk sini. Berapa orang yang terlibat dengan kue ini? Ya. Mau bikin kue ini, si pemiliknya, dia pakai tepung. Ya. Berapa orang yang terlibat dengan tepung itu? Mulai dari nanam gandumnya, lalu kemudian memetiknya, lalu kemudian menumbuknya. Masya Allah. Kalau digiling dengan pabrik, berapa orang yang terlibat dengan pabriknya itu? Mulai ditambang besinya, mengolahnya, merakitnya jadi mesin. Miliaran, Pak, untuk dapat sebiji kue ini saja. Jangan dikira gampang nih datang kue ke sini. Itu kalau bukan rahmat Allah, sungguh tak dapat. Buktinya saja kadang-kadang kita lagi duduk begini, bagian kue. Ada satu nggak kedapatan, habis, Pak, katanya. Yang lain dapat semua, dia sendiri yang nggak dapat. Udah nggak apa-apa, katanya. Kata, maaf, Pak, sudah habis, sudah aja. Nggak kebagian. Kata. Nah, jadi jangan dikira kalau ini gampang. Maka saya bilang tadi, kalau bukan rahmat Allah, nggak akan ketemu. Nah, masalahnya ingat Allah nggak ketika makan dabdub habis 3 kue. Allah nggak diingat. Nah, itu yang namanya idza zakartani syakartani. Kalau kau ingat aku, tanda syukur. Wa idza nasitani kafartani. Kalau kau lupa aku, tak ingat aku, kata Allah, itu kafir. Kafir nikmat. Ada ya. Masya Allah. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita adakan zikir dalam hati, zikir nafas. Supaya ada keseimbangan antara zahir dan batin. Dan itu pula lah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat kan begitu. Kalau syariat kan urusan lahirnya saja. Ya. Urusan lahir, aturan-aturan itu syariat. Maka kita nggak cukup hanya di syariat saja, Pak. Kalau syariat itu aturan. Jadi makanya saya bilang serajin-rajinnya kita sholat. Ya.
selalu di awal waktu, fasih bacaannya, nggak pernah maling, nggak pernah judi, banyak sedekah, sudah umrah berulang-ulang, sudah haji, bagus. Tapi itu baru aturan, taat aturan namanya itu ya. Jadi rajin dalam melaksanakan syariat itu taat aturan. Nah masalahnya ya, yang bikin aturan tahu apa enggak kita? Kitanya tahu enggak sama yang bikin aturan? Ya, kita taat sama aturannya, tapi yang bikin aturan itu siapa? Nah, dalam tasawuf itu yang dikaji, itu yang dipahami. Siapa sih namanya Allah itu? Kalau aturan yang dibuat oleh Allah sudah jelas tuh, wajib sholat, gitu ya, wajib puasa, haram judi, haram zina. Itu kan aturan yang dibuat Allah. Nah, tapi mengenal Allahnya itu sendiri tidak cukup dengan aturan-aturan itu. Nah, itulah fungsi ilmu tasawuf. Ya, apalah artinya kita rajin secara zahirnya, tetapi tidak tahu tentang Allahnya. Nah, contohnya begini. Ya. Aqimis sholata li zikri. Dirikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Itu Al-Quran. Ya. Ingat itu kan zikir. Nah, orang berzikir ini kan ada tahapan. Ada orang yang lalai zikir. Orang lalai zikir itu nggak mau dia. Nggak mau zikir. Sholat nggak mau, puasa nggak mau, baca Quran nggak mau. Itu lalai zikir. Ada orang zikir lalai. Udah zikir lahirnya, tapi lalai batinnya. Sholat sih sholat lahirnya, tapi batinnya enggak. Nah, itu namanya orang zikir lalai. Naik zikir ingat. Ingat hati kepada Allah. Kita sholat lahirnya, hati kita alhamdulillah sudah bisa ingat kepada Allah. Naik lagi zikir hadir hati kepada Allah. Bukan ingat lagi, hadir. Ya. Hadir itu apa? Ketemu. Nah sekarang kita tadi sholat, ketemu Allah apa enggak? Ya, kita sudah lakukan sholat, berdiri, ruku, intidah, sujud, baca ini, baca itu. Tapi ketemu Allah apa tidak kita sholat? Mesti ketemu, Pak. Ya. Kalau tidak, ya hanya casing aja yang bagus. Ya. Kulitnya aja yang bagus. Tapi isinya busuk. Mendingan kalau isinya busuk, kosong. Ada. Nah kita nggak mau seperti itu. Ya. Mesti ketemu Allah. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah bagaimana kita mau kembali sama Tuhan kita itu? Ya. Jadi, ya coba perhatikan kalimat ini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki khitab. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Jadi bukan kembalilah kau kepada Allah, bukan. Ya, tapi irji'i ila rabbiki. Artinya kita masing-masing kembali ke Tuhannya. Bapak kan punya Tuhan masing-masing toh. Ya, wahai Tuhanku, kata seorang bapak berdoa. Nanti ibu doa, ya Allah ya Tuhanku. Nanti yang lain berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Berarti punya Tuhan masing-masing toh. Ya. Udah tahu belum dengan Tuhanmu itu? Jangan hanya nyebut ya Allah ya Tuhanku. Tapi di mana Tuhanmu itu? Kembali kau ke Tuhanmu. Bukan kembali ke Tuhan orang lain, bukan, ke Tuhanmu. Ya. Nah itu masalahnya, kitanya kenal belum dengan Tuhan kita sendiri. Kadang-kadang Tuhan kita sendiri kita nggak kenal. Di mana dia itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau bahasanya dalam dirimu kenapa kamu tak lihat?
Itu bahasanya. Ya, pemahamannya apa? Aku ada pada dirimu, kenapa kau nggak tahu? Ya, aku ada di dirimu ini, kenapa kau nggak tahu? Gitu. Nah, makanya kita perlu mencari tahu, gitu, siapa Tuhan itu. Ya. Nanu akrabu min hablil warid. Kami terlebih hampir dari urat nadimu. Masih bicara diri sendiri itu. Makanya kalau mau ketemu Tuhan itu jangan nyari di luar diri sendiri, nggak akan ketemu, nggak. Carilah di dirinya sendiri. Ya. Maka disebut kaji diri. Maka Allah perintahkan, fal yanduril insanu mimma khuliq, kata. Hendaklah manusia itu memperhatikan tentang dirinya. Dari apa diciptakan. Nah, itu perintah untuk ngaji diri. Makanya saya bilang, jangan sampai kita mencari Tuhan seperti orang cari kacamata yang sedang dipakai. Kacamata dipakai, sibuk, mana kacamata saya tadi? Nah, itu yang pertama. Udah tahu belum? Irji ila rabbi, kembali kau ke Tuhan. Nah, makanya ketika sholat itu mesti ketemu. Kalau nggak ketemu, berarti kosong itu, Pak. Nah, syariatnya saja dia ibadah, tapi batinnya tak ketemu. As-shalah mi'rajul mu'minin, saya bilang. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min, itu hadis Nabi. Ya. Nah, yang namanya mi'raj itu saya bilang naik. Kalau yang naik itu dari bawah ke atas. Kalau sudah naik, tanda sudah di atas. Kalau sudah di atas, berarti tidak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, tanda belum naik. Kan itu kan gaji lurus saja. Ya. Iya. Yang mi'raj itu naik. Naik itu dari bawah ke atas. Kalau kita sudah di atas, tanda sudah tak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, tanda belum naik. Nah. Paham nggak? Ya, sekarang gini, sholat itu apa tadi? Mi'raj, naik. Naik itu apa? Yang di bawah siapa? Yang di atas siapa? Yang di bawah mudas, yang di atas qadim. Kalau naik berarti dari mudas naik ke qadim. Kalau kita sudah di atas berarti sudah duduk di qadim. Kalau sudah duduk di qadim berarti kita tidak lagi merasa kita yang ada. Tidak lagi merasa kita yang kuasa. Kalau masih merasa kita yang sholat, kita yang kuasa, kita yang tahu, itu masih di bawah itulah. Enggak naik, enggak. Lahirnya aja yang sholat, tapi enggak naik. Ya. Merasa kita yang berdiri, merasa kita yang melihat, merasa kita yang bisa baca ini dan itu. Sampai ya, masih muter-muter di bawah itulah. Perasaannya sudah naik terbang ke atas. Nggak tahu muter-muter di situ lah. Kita inilah ya. Muter-muter di bawah terus. Habis umur muter-muter di bawah itulah. Mau naik ke atas, enggak sanggup. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, habis masa kita, habis umur kita, muter di situ-situ terus sudah. Makanya dulu pernah saya ngasih ceramah takziah dulu. Begitu selesai kata seorang bapak, ketinggian Buya, kata kajinya. Saya bilang bukan tinggi, bapak itu yang jarang naik. Kalau mereka-mereka yang memang sudah ulama, udah naik itu rendah itu. Baru satu lantai itu. Ini 9 lantai yang mau dikejar. Cuman karena memang mainnya di bawah terus, tinggi banget itu. Itu nggak naik-naik, itu kapan mau naiknya? Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi irji ila rabbiki, kembali kau ke Tuhanmu. Nah, ini harus dicari dulu ini. Sampai tuntas itu. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Mana Tuhanmu itu? Ya. Nah, saya sudah sering sampaikan.
mulai dari kajian alam 7, ahdah, wahdah, wahdiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan. Nah, kemudian kita kajian juga membicarakan dengan sifat 7, sifat ma'ani, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, sifat 7 itulah yang disifatkan Allah ke diri kita. Ya, kalau nafsiyah itu menunjukkan diri. Kalau salbiyah itu informasi. Ya, nah, kalau ma'ani, nah itu yang sifatkan kepada kita. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 ini, 6 sifat yang lain sangat tergantung dengan hayat. Adanya hayat, maka timbul kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Jadi mana? Tergantung hayat. Hayat itulah sebenarnya yang mendominasi di diri kita ini. Hayat itu siapa? Ada. Ruh kita itu. Karena ruh kita itu ketika dia berfungsi untuk menghidupkan, hayat namanya. Tapi ketika dia berfungsi punya kehendak, hati namanya. Ketika dia punya keinginan, nafsu namanya. Ketika dia melihat, basar namanya. Ketika dia mendengar, sama namanya. Nah, itu kan lain fungsi, lain nama. Tapi sebenarnya dia itulah. Ada enggak hayat itu diri kita? Ada. Hayat itu dari mana? Dari Allah. Fanafaktu fihi min ruhi. Jangan dikira kalau dia yang disebut aku tiupkan ruhku kayak kita meniup balon. Enggak, Pak. Ya. Allah menciptakan, memberikan ya kehidupan itu kepada kita manusia. Kalau begitu yang hidup siapa? Ya Allah itulah gitu. Ya dah. Karena masuk ke dalam diri kita, dirinya Adam, ruh namanya gitu. Pada dia itulah. Nah. Tapi karena sudah masuk ke dalam tubuh Adam, disebutlah ruh. Maka adanya ruh itu bukan kejadian di luar Allah, bukan. Ya, bagian dari itulah. Maka saya contohkan tadi. Ya, ada 10 gelas yang masih merek beda-beda. Tapi ketika masuk ke dalam ember, sama. Nggak ada bedanya lagi. Ya, begitulah. Apakah ruh saya dengan ruh bapak ibu itu beda? Hakikatnya sama. Kenapa sama? Ya punya Allah semua gitu. Ya, nah, saya ambil contoh lagi. Ini mikrofon. Ini mikrofon. Mikrofon ini hidupnya pakai setrum. Ini lampu hidup pakai setrum. Nah, kira-kira setrum yang ada di mikrofon ini sama apa beda dengan yang ada di lampu? Sama aja. Ya. Cuman si mikrofon ini nggak mau tahu dengan setrum yang ada di lampu sana. Ketika dia setrumnya tidak nyambung ke mikrofon, yang dia tanya, wahai setrumku, kata dia. Kata si mikrofon ini, dia hanya tahu dengan setrum yang ada di dirinya saja. Dia nggak mau tahu apa yang lain. Tapi setrum yang ada di mikrofon dengan di lampu sama. Setrum yang ada di Bandar Lampung dengan di Jakarta sama. Yang ada di Lampung, Jakarta dengan Malaysia sama, setrum semua. Kalau nggak percaya, coba cek, Pak. Pegang itu kabelnya. Ya, setrum semua kan? Nah, itu. Masalahnya ada yang kuat setrumnya, ada yang rendah. Itu lain masalah. Ada yang kuat imannya, ada yang rendah imannya. Ya, dah. Tapi kalau setrumnya sama. Nah, begitulah kita. Casingnya aja yang berbeda. Cuman kita ini banyak dihambat oleh casing. Banyak dihambat sama bentuk dan nama. Ini apa namanya nih? Gelas. Kenapa dikatakan gelas? Karena dia berbentuk gelas. Sebelum jadi gelas ini apa bahannya nih? Kaca. Ada.
Sebelum jadi kaca apa namanya? Damar. Ya, dah. Cuman sekarang ini kita nggak ngelihat damar nggak? Kita nggak lihat kaca nggak? Yang kita lihat apa? Gelas, karena bentuknya. Bagaimana supaya kita bisa melihat kacanya? Pecahin gelasnya dulu. Remukkan gelasnya, barulah kita melihat belingnya itu. Baru kita melihat kacanya itu. Nah, ini kain. Yang terpandang apa? Kain. Kain ini dari apa? Benang. Ya. Benang itu dari apa? Dari kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Tapi kita yang begitu melihat cuman kain, kita nggak lihat kapas enggak. Mampu nggak kita memandang kain melihat kapas? Nah itu yang susah. Yang dipandang kain, tapi terlihat kapas. Nah kalau sudah bisa kita memandang itu, nggak lagi kita disekat-sekat oleh suku-suku, Pak. Ya, ini orang Lampung, ini orang Jawa, itu orang Sunda. Enggak itu yang dilihat lagi. Ya, kalau betul-betul kita mampu melihat ibarat itu tadi, terpandang kain, terlihat kapas. Pandanglah semua bentuk orang. Mana manusia yang tidak dijadikan Allah? Mana manusia yang hidup tidak pakai hayat Allah? Nggak ada. Ya, semuanya hidup pakai hayat Allah. Nah di situ kita lihat, makanya siapapun kita hargai, kita hormati, gitu ya. Ya, nah. Entah dia sesuku dengan kita, entah satu negara dengan kita, beda, tak masalah. Semua hamba Allah semua. Entah satu agama, entah beda agama, tak masalah. Yang dilarang itu ngikuti agama mereka, itu yang dilarang. Tapi kalau kita kerjasama menghormati, itu boleh-boleh saja. Memang harus begitu, Pak. Ya, orang kafir juga kan hidup pakai hayat Allah. Kita pakai hidup pakai ayat Allah, sama. Apa urusan kita benci sama mereka? Mereka dijadikan Allah, yang menghidupkannya Allah, yang kasih rezekinya Allah, kok kita malah yang bencinya? Kira-kira kita waras apa sakit? Ya sama aja waras. Nah, ya kita yang sakit. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, misalnya gini, ada orang ceramah menyampaikan kajian tasawuf. Tapi ada yang nggak senang lalu dicaci maki. Nah yang sakit siapa? Yang ngaji, yang menyampaikan kajian apa yang mencaci maki? Yang mencaci maki itulah yang sakit. Ya, dah. Nah ini yang harus kita waspadai, Pak. Jangan sampai orang berpahala kita berdosa, Pak. Ya, kalau kita nggak mengerti, mestinya bertanya. Bukan mencaci maki. Udahlah kita nggak ngerti, sudah tuh mencaci maki pula, ya sudah, dosanya numpuk. Ya, berdosa karena tidak mengerti, berdosa karena mencaci maki. Orang dapat pahala, kita ya malah berdosa. Langkah bodohnya kita. Mestinya kalau nggak paham, nanya sama yang ngerti, gitu ya. Kalau memang kita sudah mengerti, kita tentu ya memberikan pelajaran sama orang supaya orang juga bisa mengerti. Kita nggak ngerti tapi mencaci maki, gitu ya. Sudah. Nah, itulah kerja belis yang begitu. Ya. Iya. Yang tidak senang sama dekat sama Allah kan iblis. Ya. Nah, iblis itu paling tidak senang kalau ada orang untuk dekat sama Allah. Orang kaya, pemurah, rajin ibadah, wah itu musuhnya iblis tuh. Nah, paling benci. Nah. Tapi nggak apa-apa dibenci iblis asal disenang Allah, begitu. Daripada disenang iblis dibenci sama Allah. Nah, ya. Tinggal kita mikir aja itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali tadi, ini waktunya sudah agak siang, bahwa kembalilah ke dirimu. Rasakan adanya Allah pada diri kita. Lewat apa? Nah, perhatikan hayatmu itu. Siapa itu hayat? Siapa itu nyawa? Nah, kalau sudah kembali kepada Allah, irji ila rabbiki
Fadkhuli fi ibadi. Kita masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah. Maka jangan heran, Pak. Sebelum kita belajar tarekat, sebelum belajar tasawuf, kawan kita banyak. Ya, tapi begitu mereka tahu kita belajar tasawuf, kita belajar tarekat, mereka menghindar satu persatu. Tidak apa-apa. Kenapa? Kita lagi dijaga oleh Allah. Nanti dimasukkan dalam komunitas orang-orang yang memang satu arah. Yang berbeda arah, nyisih dulu. Ya, karena kita belum kuat iman kita. Nanti kalau kita gabung, terus akhirnya iman kita runtuh. Ya, kemudian amalan kita nggak jalan. Maka oleh Allah disisihkan dulu. Ya, jadi jangan heran kalau kita belajar tasawuf, belajar tarekat, dibenci. Ada orang yang benci begitu. Nggak apa-apa. Tapi kan ada orang lain nanti yang penggantinya, yang memang satu arah. Ini namanya fadkhuli fi ibadi. Jadi itu jangan nunggu di akhir, sekarang dirasakan, Pak. Fadkhuli fi ibadi itu sekarang dirasakan. Kita belajar tasawuf, belajar tarekat, ketemu dengan orang di bis, ngobrol-ngobrol, udah kayak saudara. Ya, padahal baru sekali ketemu. Sudah kayak saudara, itu satu arah. Temu setiap hari. Tapi seperti minyak dengan air. Salaman sih salaman, cuman nempel di sini aja, di sininya nggak nempel. Benci itulah. Ya, setiap waktu ketemu, salaman, kayaknya dekat. Tapi di sini benci, ketemu yang lain, mulai membuli, usia itu begini. Nah, mulai jelek-jelekin. Padahal tadi salaman, gitu. Ada. Jadi lahirnya saja dekat, tapi batinnya jauh. Berarti kita bukan dalam komunitas itu. Nah, jadi kalau dalam komunitas itu mesti lahir dan batin. Makanya wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jangan nunggu nanti, Pak. Sekarang. Kalau sudah masuk dalam komunitas ibadi, hamba-hambaku, kata Allah, masuklah dalam surgaku. Artinya timbul ketenangan. Nah, kemudian timbul pikiran yang jernih. Tidak ada caci maki, gitu kan? Tidak ada jelek menjelekan. Bahkan saling tolong menolong. Kawan kita ada susah, kita ikut membantu. Itu kan dalam surga. Itu. Masuklah dalam surgaku. Timbul ketenangan dalam hidup. Coba kalau tidak satu komunitas, Pak. Beda warna baju aja sudah ngomel. Kok seragamnya kayak itu sih warnanya? Padahal nggak ada urusan sama kita loh. Minggu yang lalu kayaknya bukan itu loh bajunya. Sekarang ganti, kredit kayaknya. Dah, salah lagi. Kenapa? Nggak satu Allah, nggak satu komunitas. Tapi kalau satu komunitas enggak. Mau pakai baju apa enggak, terserah saya. Nggak ada urusan. Mau pakai seragam, nggak pakai seragam, terserah. Itu urusan pribadi masing-masing. Aman kan, nyaman. Itu namanya fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jangan nunggu nanti di akhirat baru ketemu masuk surga. Sekarang rasakan itu. Nah, ketika niat kita sama, maka kita akan masuk dalam satu komunitas yang sama. Begitu masuk dalam komunitas yang sama, masuk dalam surga yang sama. Artinya apa? Timbul ketenangan. Tidak ada bully-membuli. Tidak ada caci maki. Malah saling tolong menolong. Kalau salah sedikit dinasihati, dimaafkan. Tidak ada musuh-musuhan. Itu sudah surga itu, Pak. Nah, itu masuk dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah SWT. Amin Allah. Jadi semalam ada pertemuan dari seluruh pengurus Majelis Zikir seprovinsi Lampung dan sepakat menunjuk Pak Haji Dadang sebagai penasehat dari Majelis Zikir Arafah Provinsi Lampung. Dan yang saya hormati bapak-bapak para pengurus Porja Limas 38, ada Pak Ito, Pak Haji Ito,
Ini beliau punya hotel. Kalau ada yang menginap di hotel, lapor sama beliau. Ada Pak Suprapto, ada Pak Suryadi, apa? Pak Abu, Pak Abu. Alhamdulillah, mudah nyiaran beliau ini. Kira-kira yang paling gemuk di antara yang ada, nah itu beliau. Yang paling banyak dagingnya. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini satu kehormatan besar dapat berkumpul ya pengurus Porja 538 Lampung. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Bapak para pengurus Majelis Zikir Arafah seprovinsi Lampung yang sempat hadir pada kesempatan ini. Karena Majelis Zikir Arafah ini Bapak Ibu alhamdulillah sudah berkembang sampai ke Aceh, sampai ke Medan, Palembang. Bahkan ada rencana membuka Majelis Zikir Arafah di daerah luar negeri. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan rencana itu bisa terlaksana dengan lancar. Yang saya hormati Bapak para pimpinan sepuh dan tidak lupa ibu-ibu Ida. Ini ada istilahnya ibu-ibu Ida, ibu dapur Arafah, yang sudah berapa hari sibuk di dapur menguruskan persiapan-persiapan untuk menakib setiap penakib. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan panjang umur, sehat jasmani dan rohaninya. Amin Allahumma amin. Kemudian Bapak para ikhwan dan akhwat yang datang dari berbagai daerah dan ada juga yang dari luar Lampung. Ada Bapak Haji Muhammad Yusuf beserta istri dan putri beliau ya, dari Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah. Kalau beberapa waktu yang lalu itu dari Labuan Malaysia datang ke Arafah. Nah, beberapa waktu yang lalu juga itu dari Tanjung Pinang ke sini. Jadi alhamdulillah sudah banyak saudara-saudara kita yang dari luar Lampung yang sudah berkunjung ke Pondok Arafah ini. Ya, kita doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi saudara-saudara kita dari luar untuk datang ke Lampung. Bapak Ibu yang saya hormati, Porja 538, ini perlu saya jelaskan dulu. Ini sebuah organisasi untuk menghimpun jamaah lintas masjid. Di forum jamaah lintas masjid Bandar Lampung. Mungkin skopnya sekarang masih Bandar Lampung, tapi insya Allah nanti akan seprovinsi Lampung. Jadi kenapa ada 38? Ini supaya jangan salah persepsi. Ya, sebab kelompok sebelah 38 juga. 38 ini diambil dari ya, tiganya itu iman, Islam, dan ihsan. 3. Jadi Islam, iman, dan ihsan. 3. 8-nya itu dari doa iftitah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. 8. Nah, dengan kita mengamalkan yang 8 ini, 38 ini, insya Allah mendapat keselamatan dunia akhirat. Itu sejarahnya kenapa Porja 538. So jangan sampai salah persepsi nanti 38 ini apa nih? 38 kan lanjutan dari 37. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah juga anak-anakku yang kucintai dari santri dan santriwati Pondok Pesantren Arafah yang sekarang sudah berjalan tahun kedua. Di Pondok Pesantren Arafah, anak-anak kita bina dalam kajian
baik kajian agama maupun pengetahuan umumnya. Jadi di Pondok Arafah ini anak-anak kita didik ya dari 3 bidang. Yang pertama bidang ilmu alat. Dalam agama kita mengenal ada ilmu alat, nahwu, shorab, terutama tuh nahwu, shorab, mantiq, badi, ma'aninya. Tapi mereka sekarang belum masuk pada pelajaran mantiq, badi, dan ma'aninya. Masih di-stressing ke ilmu nahwu dan shorab. Alhamdulillah, walaupun baru tahun kedua, ya anak-anak kita sudah hafal Imriti. Ya, biasanya Imriti itu ditempuh di aliyah, sekarang kita anak-anak SMP sudah hafal Imriti. Dan bahkan ada yang sudah mulai menghafal Alfiyah. Nah, jadi Alfiyah itu biasanya di tingkat aliyah. Nah, tapi di kita di Pondok Arafah, alhamdulillah di tingkat SMP ini sudah mulai diberikan dan dihafal matan alfiyah aja. Kemudian bidang umum juga tidak ketinggalan. Jadi pelajaran-pelajaran umum kita berikan kepada mereka sesuai dengan kurikulum yang ada dari pemerintah, yaitu di SMP. Nah, di samping ilmu alat, artinya ilmu pondok dan ilmu umum, bidang yang ketiga mereka dilatih dalam beramal. Nah, semua anak-anak santri itu pengamal Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, kita berharap mereka-mereka inilah nanti yang akan menjadi penerus ya untuk meneruskan amaliyah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini. Nah, karena kata pengasabah ya, jadi semua ikhwan TKN ini kata Abah itu amalkan, amankan, dan lestarikan. Kalau amalkan, nah itu semua ikhwan. Baik dia ikhwan biasa maupun ikhwan sebagai mubaligh ataupun ikhwan sebagai wakil talqin. Itu berkewajiban untuk mengamalkan. Di mana amaliyah dalam Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari Suryalaya itu ada 4 macam amaliyah pokok. Zikir jahar, zikir khafi, khataman, manakib. Nah, ini amaliyah pokok dalam Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari Suryalaya, 4 macam pokok. Nah, oleh karena itu semua ikhwan TKN mesti mengamalkan itu. Ada zikir jaharnya, zikir khafinya, khataman, dan manakib. Dan alhamdulillah anak-anak kita sudah bisa jadi imam khataman. Bukan hanya sekedar mengikut, tetapi sudah bisa memimpin khataman. Walaupun mereka baru 2 tahun, tapi sudah bisa memimpin khataman. Itu khataman yang tadi pagi anak-anak kita dari santri. Nah, begitu juga amaliyah manakib. Kita khususkan manakib setiap bulannya, khusus manakib untuk santri. Jadi manakib dilaksanakan oleh anak-anak. Baik protokolnya, baca Qur'annya, tambihnya, tawasulnya, bahkan ceramahnya. Ya, kita latih mereka untuk bisa tampil. Sehingga betul-betul kita harapkan mereka menguasai bidang ilmu pondok, yaitu ilmu nahwu sorobnya. Kemudian mereka juga menguasai ilmu umum, yang insya Allah jadi bekal mereka untuk ke depan. Dan mereka juga insya Allah terlatih dalam beribadah. Nah, sehingga dunia mereka tidak ketinggalan, akhirat pun sudah di tangan. Ya. Dikata Nabi SAW, ya,
Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Siapa orang yang menginginkan kebahagiaan dunia harus pakai ilmu. Ilmu tentang dunia. Ya. Ada ilmu pertukangan, ada ilmu lain-lain lah. Ya, masalah dunia. Siapa orang yang ingin mencapai kebahagiaan dunia, kata Rasul, harus pakai ilmu. Siapa orang yang ingin mencapai kebahagiaan akhirat, harus juga dengan ilmu. Ilmu tentang akhirat. Makanya dua-duanya tidak bisa ditinggalkan salah satu. Kata, harus diambil kedua-duanya. Ilmu tentang urusan dunia dan ilmu tentang urusan akhirat. Dan Nabi mengatakan, man aradahuma fa'alai bil ilmi. Siapa orang yang ingin mencapai kedua-duanya, dunia akhirat, harus dengan ilmu. Jadi ada ilmu urusan dunia, ada ilmu urusan akhirat. Alhamdulillah anak-anak kita bimbing untuk pengamal dari amalia tarekat dan juga mengamalkan ibadah-ibadah lain. Ya, kita orang tua kayaknya kalah dengan mereka. Mereka sudah istiqamah puasa Senin Kemis, Pak. Nah, ini anak-anak kita semenjak mereka masuk pondok, mereka sudah istiqamah puasa Senin Kemis. Kita orang tua ini banyak yang enggak melaksanakan itu puasa Senin Kemisnya. Nah, itu salah satu harapan kita ke depan. Mudah-mudahan anak-anak para ikhwan terutama ya bisa yang sudah tamat SD-nya bisa ke Arafah nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih tujuan kita dalam belajar tarekat, belajar tasawuf ini? Ya. Seperti yang kita ketahui dan kita pelajari bersama, bahwa dalam Islam itu kita mengenal 4 bidang ilmu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, dan ada ilmu ma'rifat. Jadi 4 bidang ilmu ini. Nah, kenapa harus 4 bidang ilmu? Karena diri kita ini terdiri dari 4 dimensi. Ada dimensi tubuh, ada dimensi hati, ada dimensi nyawa, dan ada dimensi rahasia diri. Nah, 4 dimensi diri ini perlu kita bina. Nah, membinanya menggunakan ilmu yang 4 macam tadi. Tubuh kita bina dengan ilmu syariat. Nah, jadi ilmu syariat itu, ilmu fikih itu ilmu untuk membina tubuh yang zahir ini, supaya tubuh yang zahir selamat. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Nah, tahulah kita tujuannya apa? Supaya selamat. Kalau yang dilarang kita langgar, misalnya maling kan dilarang, lalu dilaksanakan, nah, kedapatan digebuk orang, atau ditangkap polisi, masuk sel, kan nggak selamat tubuhnya. Nah, jadi ilmu syariat itu untuk ngatur tubuh kita ini. Maka saya bilang, yang namanya kembali kepada Allah itu bukan mati, tapi 4 dimensi diri kita inilah yang harus kembali kepada Allah. Tubuh kita kembali ke Allah. Bagaimana tubuh kembali ke Allah? Aktivitas kehidupan dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita lakukan telah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul, yang halal ambil, yang haram buang, perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Kalau itu sudah kita laksanakan, ini namanya tubuh yang sudah kembali kepada Allah. Satu dimensi sudah berhasil. Makanya perlu syariat dulu untuk ngatur tubuh ini. Nah, yang kedua, hati. Nah,
Bagaimana hati supaya bisa kembali kepada Allah? Jalannya tarekat. Nah, jadi belajar tarekat itu belajar membersihkan hati. Belajar zikir. Belajar zikir itu belajar memanage hati. Membersihkan hati. Karena kata Nabi SAW, "Bikuli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah." Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, jadi ini untuk mengatur hati, membersihkan hati pakai zikir. Sebab di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada suatu hari nanti anakmu, istrimu, suami, hartamu tidak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Itu yang selamat. Nah, itu yang perlu kita usahakan. Bagaimana supaya hati kita itu bersih dari selain Allah. Tidak nyangkut lagi hati itu ke yang lain. Tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan duit, tak tersangkut dengan jabatan. Tak. Hati hanya tersangkut kepada Allah. Jadi mengatur itu pakai ilmu tarekat. Nah, jadi belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati. Dan itulah solusi ya untuk kita membersihkan hati, yaitu pakai zikir tadi. Itu yang kedua. Jadi kalau orang yang anti tarekat, berarti dia anti zikir. Kalau dia anti zikir, berarti masih senang hatinya kotor. Nah, ya. Dan saya kira ini yang perlu kita pahami juga, bahwa kita belajar zikir itu tujuannya untuk membersihkan hati. Salah satu tujuannya. Nah, kita cek ya, diri kita ini sudah berapa lama kita belajar zikir. Nah, sudahkah hati kita bersih? Ya, tidak lagi tersangkut dengan yang lain. Gitu. Tidak iri, tidak dengki, tidak hasut. Ya. Tapi kalau kita sudah lama belajar zikir, tetapi hati kita ini masih banyak ya penyakit-penyakitnya, iri, dengki, hasud, fitnah sana, fitnah sini. Nah, kita perlu pertanyakan zikirnya, ya pengamalannya benar apa tidak? Ya kalau misalnya sedikit-sedikit ya masih wajar lah, karena masih belajar ya. Tapi kalau setiap orang kita benci, ya banyak membuli orang, ya, katanya ahli zikir. Oleh karena itu perlu kita evaluasi Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi belajar zikir itu belajar membersihkan hati. Kemudian yang ketiga, ya, nyawa kita ini, ya, bagaimana supaya nyawa kita itu bisa kembali kepada Allah. Nyawa kita itu kan sebenarnya kan ruh kita itu. Nah, ruh kita itu ketika dia menghidupkan, nyawa namanya. Ketika dia berada di dalam tubuh kita, ya, nafas namanya. Keluar masuk. Ketika dia punya kehendak, hati namanya. Tapi ketika dia punya keinginan, nafsu namanya. Ketika dia melihat, basor namanya. Ketika dia mendengar, sama namanya. Nah, itu semuanya itu kan ruh kita itulah. Nah, ruh kita ini ya perlu kita kenal, perlu kita ketahui, karena dari ruh kita itulah sebenarnya yang menghidupkan kita. Ya. Kalau kita lihat dari sifat 7, ya dah, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor, kalam, yang kita kenal sifat ma'ani. Yang dominan kan cuma satu, hayat. Ada hayat, maka 6 sifat itu ikut. Ada hayat, maka timbul qadrat, timbul iradat, timbul ilmu, timbul sama, timbul basar, timbul kalam.
Jadi yang dominan itu hayat. Hayat apa? Yang menghidupkan ruh kita itu. Ruh siapa? Ruhnya Allah, bukan ruhnya kita. Fanafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku, kata Allah. Nah, ini nanti kita kaji lebih jauh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyelesaikan kajian di tasawuf 2, insyaallah itu paham. Mana yang diri kita yang sebenar diri? Ruh kita. Sebenar-benar ruh itu yang mana? Sebenar-benar ruh itu adalah Nur Muhammad atau rahasia. Sebenar-benar Nur Muhammad itu nur zat Allah. Nah, jadi kalau mau ketemu Allah, ada pahami itu. Maka saya bilang, ketika kita sholat, zahir kita sholat, berdiri, ruku, tidak sujud. Kata Allah, sholat itu untuk ingat aku, bukan ingat yang lain. Nah, kita rasakan, kita sholat ingat Allah apa tidak? Itu satu. Nah, ketika kita bicara tentang ingat, itu kan jalurnya dengan zikir. Orang zikir ini kan ada 4 tingkatan. Ada orang lalai zikir, nggak mau zikir, itu lalai zikir. Udah dikasih tahu tapi juga nggak yakin, nggak percaya. Udah belajar tapi nggak diamalkan. Ini orang lalai zikir. Yang kedua ada orang zikir lalai. Lahirnya zikir tapi hatinya nggak ingat sama Allah. Itu namanya zikir lalai. Naik yang ketiga, zikir ingat hati kepada Allah. Ingat. Nah, jadi sudah mulai naik. Ya, sudah mulai berisi. Dia zikir lahirnya, hatinya ingat ke Allah. Naik ke yang keempat, hadir hati kepada Allah. Nah, kalau sholat itu ingat Allah, kalau dinaikkan hadir hati kepada Allah, berarti apa? Sholat itu mesti ketemu Allah. Ya. As-shalah mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya si al-mu'min. Nah, kalau mi'raj, berarti kan kita naik. Ya. Kalau kita naik, mesti ketemu kepada siapa yang di atas. Jadi kalau kita sholat tidak ketemu Allah, saya pikir ya sia-sia. Ya, lahir kita sholat tapi tak ketemu yang kita cari. Dalam sholat mesti ketemu Allah. Nah, bagaimana kita memahami bertemu dengan Allah? Kata Allah, "Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Nah, jadi kalau kita sederhanakan Bapak Ibu, siapa orang yang ingin berjumpa kepada Allah, hendaklah dia lakukan amal soleh. Salah satunya sholat. Lakukan sholat. Satu. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan persekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun juga. Saya kira kuncinya di situ. Ya. Yang pertama, lakukan amal soleh. Karena amal soleh itu kan perbuatan baik. Ya. Terhimpunlah katakanlah dalam sholat. Lakukan sholat. Ya. Kemudian supaya kita ketemu syarat yang kedua, jangan persekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun. Bersekutu dengan keakuan kita. Bersekutu, Allah melihat, kita juga melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah kuasa, kita kuasa. Itu namanya bersekutu. Nah, bagaimana supaya tidak bersekutu? Buang keakuan diri kita, yang ada hanya Allah semata. Nah, itu satu syaratnya, jangan persekutukan. Jadi kalau masih bersekutu, itu masih syirik, Pak. Enggak ketemu, enggak bisa ketemu kalau masih bersekutu. Syaratnya kata Allah, laksanakan amal soleh, jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kita ambil contoh sholat.
kita lakukan sholat, jangan persekutukan. Jangan kita merasa kita yang kuasa, merasa kita yang pandai, merasa kita yang ada, katanya. Nah ini, jadi bagaimana supaya kita bisa ketemu? Bagaimana ketemu Allah? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada yang setara dengannya. Jadi kalau disebut ketemu Allah, jangan dibayangkan kita seperti ketemu teman kita, lalu salaman, cium tangan. Enggak seperti itu. Ketemu Allah itu bertemu paham dengan keyakinan. Bertemu ma'rifat dengan iman. Ya, paham, yakin. Ma'rifat dengan iman. Sehingga menimbulkan nur. Nur iman dan nur ma'rifat. Jadi makanya saya bilang ketemu Allah itu mesti sekarang. Kalau nggak ketemu Allah sekarang di dunia, di akhirat nggak bakal ketemu, nggak. Karena Allah itu bersifat baqo. Ya, kalau baqo itu kan kekal, nggak berubah-ubah. Bagaimana Allah sekarang? Nah, begitu juga di akhirat nanti. Jadi kalau kita sudah kenal dengan Allah sekarang, di akhirat pasti kenal. Kalau di sini nggak kenal, di sana nggak bakal kenal. Kalau nggak ketemu sekarang, di sana nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena Allah itu bersifat baqo, Pak. Yang namanya baqo kan nggak berubah. Ya dah. Jadi jangan dibayangkan kalau ketemu itu diibaratkan kita ketemu teman kita. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kita perlu dikaji. Maka kita adakan kajian di Arafah ini dalam rangka kita menyesuaikan antara amaliyah dengan ilmiah. Kita amalkan zikirnya, kita pahami kajinya. Dan ini saran dari pengasabah. Jadi bukan saya bikin-bikin sendiri, bukan. Jadi pengajian di Arafah ini merupakan pelaksanaan dari maklumat pengasabah. Kata pengasabah, semua ikhwan TKN di mana saja berada supaya mempelajari fikih, tauhid dan tasawuf. Nah, ketika saya akan memulai kajian ini tempo hari, saya lapor dulu ke pengasabah. Ya, bahkan secara tertulis saya minta saran dan arahannya. Ya, alhamdulillah dibalas oleh beliau. Terima kasih, kata beliau, itu masih suratnya masih saya simpan. Kata pengasabah, terima kasih Ananda sudah melaksanakan bimbingan kepada para ikhwan. Saran Abah supaya dilaksanakan secara istiqamah dan terprogram. Ya, maka kita buatlah ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf 1, tasawuf 2. Itu saran pengasabah, laksanakan secara terprogram. Ya, jadi berkelanjutan. Nah, ini yang sudah kita jalankan, sudah sekian tahun sekarang, sudah masuk ke angkatan ke-34 kalau nggak salah. Itu yang dihitung di sini saja. Waktu di Gunung Sula belum dihitung. Kalau dihitung sampai ke Gunung Sula dulu mungkin sudah sampai ke angkatan ke-60 kan. Tapi sekarang yang dihitung yang di Haji Menangani aja. Sudah ke berapa? 34 ya? 43. Nah, 43. Alhamdulillah. Ini karena banyak permintaan dari luar. Dari Sulawesi ini Pak Haji Yusuf bersama istrinya. Ya, serta putri beliau datang ke sini. Dari Malaysia juga, dari Malaysia di Selangor, kemudian dari Melaka, kemudian dari Kuala Lumpur. Ada juga dari Tanjung Pinang. Beberapa waktu yang lalu dari Labuan Malaysia, dari Sabah. Kemudian ada telepon ke saya dari dari Pulau Buru, Kalimantan. Banyak yang ingin untuk ikut pengajian di Arafah, tapi mengingat waktunya yang lama,
kira-kira 1,5 tahun, sementara mereka punya kesibukan masing-masing di tempatnya masing-masing. Jadi mau menetap di Arafah selama 1,5 tahun sepertinya agak berat. Kenapa? Karena akan meninggalkan kegiatan yang mereka laksanakan harian atau rutinitas. Nah, maka solusinya salah satunya ingin kita laksanakan riyadhah 40 hari. Insya Allah nanti mulai bulan Ramadan ini nanti kita mulai. Maka tempatnya kita bangun sekarang ini ya, untuk tempat riyadhah itu. Jadi riyadhah selama 40 hari, 10 hari sebelum Ramadan diharapkan sudah masuk. Begitu sudah laksanakan Idul Fitri baru pulang ke tempat masing-masing. Nah, selama 40 hari ini akan kita buat itu semacam diklat. Ya. Ya, pendidikan dan latihan. Jadi pendidikannya 10 hari pertama kita akan padatkan untuk mengkaji fikih yang singkat-singkat saja. 10 hari kedua ya kita kaji tentang tauhid. 10 hari ketiga tentang tasawuf 1, 10 hari keempat itu tentang tasawuf 2. Jadi selama 40 hari mereka bisa memahami 4 bidang itu. Tapi intensif, makanya nggak bisa kalau nggak tinggal di Arafah. Ya, kenapa? Karena ada amaliyah yang harus dilaksanakan dan juga setiap harinya ada kajian itu. Mungkin pagi sesudah sorenya. Jadi setiap pagi, setiap sore itu selama 40 hari itu intensif kita laksanakan. Nah, insya Allah dengan 40 hari itu walaupun tidak lengkap, tetapi artinya mereka sudah tahu arahnya kemana. Ya, paling tidak ya sudah ke tasawuf 2 itu apa saja di tasawuf 2 yang perlu diamalkan, dilaksanakan. Yang selama ini kita pahami ya bagaimana supaya selesai kaji di Arafah tahu mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Ya. Mana yang akan kita pakai dalam hidup kita dan seperti apa tompangan kita ketika nyebrang ke akhirat, ya, meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi diharapkan selama 40 hari itu kita intensifkan kajiannya itu. Nah, maka ini salah solusi karena banyak permintaan-permintaan dari luar daerah Lampung. Ya. Kemarin itu ada dari Palembang ingin menetap di sini, tapi kendalanya karena kita belum punya tempat itu. Tapi alhamdulillah kita sudah mulai, minta doanya, dukungannya, mudah-mudahan ya itu bisa selesai dalam waktu yang tidak lama. Ya, insya Allah bisa dimanfaatkan oleh jamaah kita ya di bulan Ramadan itu nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian sebelum saya akhiri, ada informasi. Ini kan untuk manakib bulan Desember, kalau dalam jadwal itu tanggal 7 Desember. Dimajukan tanggal 7 ya, karena kalau jadwalnya tanggal 14 Desember. Jadwal manakib Arafah bulan Desember pada tanggal 14 Desember itu dalam jadwal. Tapi berhubung ada jamaah kita ini yang ingin silaturahim ke Umi di Suryalaya, ziarah ke makam pengasahabah di Suryalaya. Pas manakib di Suryalaya itu tanggal berapa? 14 ya? 14 atau 15? Manakib Suryalaya tanggal 15. Nah, 13? Enggak, kita berangkatnya ini kan. Oh ya, tanggal 14 ya. Manakib Suryalaya tanggal 14. Jadi kalau kita tetapkan di tanggal 14 itu juga berarti tumburan. Ya. Di sana tanggal 14, di sini tanggal 14. Maka untuk manakib di Arafah kita majukan menjadi tanggal 7. Nah, tanggal 7 Desember kita manakib ini supaya dikasih tahu kepada jamaah yang nggak datang.
Jadi manakib di Arafah pada bulan Desember kita laksanakan tanggal 7 Desember. Ya, karena tanggal 14 jamaah kita ada yang ingin berangkat ke Suryalaya. Di Suryalaya itu tanggal 14 manakibnya. Ya, itu informasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Yang intinya adalah bagaimana kita istiqomah di dalam pengamalan amalan TKN ini, dan insya Allah kita kaji. Jadi tidak hanya sekedar mengamalkan, tetapi kita memahami kajian. Nah, seperti kata Jangan Jajan, kalau berjalan tapi tak tahu arah, bisa kesasar. Ya, berjalan kita, tapi tak tahu arah, itu bisa kesasar. Tahu arah tapi tak berjalan, tak nyampai juga. Ya, kita tahu betul kalau mau ke Jakarta itu naik bis dari Raja Basa, langsung kita ke Bakau, Bakau naik feri ke Merak, Merak Rambutan, tahu betul. Cuma nongkrong aja di Bandar Lampung, ya nggak nyampai juga. Ada. Atau kita pokoknya jalan aja, mau kemana Pak? Nggak tahu, pokoknya jalan aja. Nah, capek badan, nggak sampai ya tujuan. Makanya dua-duanya amaliyahnya kita laksanakan, kajiannya kita pahami. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan keselamatan dunia akhirat. Ya. Mudah-mudahan kita berharap ya, karena kata Rasul kan, siapa teman kita nanti di akhirat itu? Siapa yang sering berteman sekarang? Ya, siapa yang sering kita ya kumpul. Nah, kita kumpul sesama ikhwan TKN di Arafah ini, ya mudah-mudahan sampai ke surga kita kumpul juga seperti ini. Ya, ketemu kita dengan guru-guru kita, ketemu dengan ya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kita harapkan. Jadi kita bukan hanya ngumpul-ngumpul di Arafah, tetapi sampai ke surga kita ngumpul. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari manakib ini. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya, dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.